Awal-awal ya sebagaimana bisnis pada umumnya, prioritas kita bukannya bangun tech startup, bukannya bangun ekosistem. Prioritas kita ya dapetin produknya, dapetin bisnis modelnya. Yang penting jangan mati dulu. Oke. Karena kan kalau udah kehabisan napas, Benar. mau ngapain juga udah nggak bisa gitu ya. Jadi prioritas kita waktu itu yang penting dapetin bisnis modelnya dulu. Kalau startup ya menurut saya kalau bisa simple ngapain ribet. Waktu November 2014 ya kita keep in family and friends lah ya. Itu 2,5 miliar. Oke. 2,5 miliar terus nggak nyampe setahun habis. Habis terus udah mau bangkrut gitu, nggak nyampe setahun terus ya udah. Tapi di sana kan Itu besar loh, 2,5 M. Yes and no sih sebenarnya ya kalau dibilang besar ya besar, tapi kalau di dunia digital ya ibaratnya kita mau bakar sehari 10 miliar juga habis gitu. Saya nggak habis pikir sih terus terang. Jago banget gitu jago banget mama bikin konten, jago banget ya. Kok dari pengalaman Pak Christian sendiri antara balance antara dua-duanya ini gimana between growth and profit? Kalau saya sih disuruh pilih antara keduanya ya. Kalau benar harus pilih, saya pilih profit. Tapi Hai friends, ketemu lagi dengan saya Mary Riana dan masih membahas dunia startup, baik drama Korea startup maupun startup yang ada di dunia nyata ya. Karena saya percaya banyak banget nih pembelajaran yang sebenarnya bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bisnis kita sehari-hari. Nah, hari ini yang nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol tentang startup adalah Pak Christian Kustedi. Hai. Halo Miss, thank you udah undang kita ke sini. Sama-sama. Yes, Christian Kustedi adalah CEO dan juga co-founder dari Dus-Dusan. Ini berarti bosnya para emak-emak yang ada di Indonesia ya? Enggak lah, bukan bos lah, bukan bos. Supportnya ya, yang mengempower para emak-emak di Indonesia supaya bisa berkarya, bisa membuat usaha juga, bisa menambah penghasilan keluarga juga. Karena sekarang udah berapa berarti resellernya? Sekarang 140.000. Wow, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Oke. Nah, dan ternyata seorang Christian Kustedi juga penonton drama Korea startup. Iya. Kok bisa? Kayaknya bukan tipe-tipe nonton drama Korea deh, ya nggak sih? Ya bukan, cuma ya kan ikut istri nonton apa. Nah kebetulan yang ini nonton episode pertama ya. Menarik ya. Lucu. Jadi ya udah terus deh sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah lebih duluan nih. Pak Christian udah sampai episode 14 ya. Iya, saya baru 12. Bentar lagi nanti malam mau nonton 13-14. Oke. Nah, tapi pertama-tama dulu nih. Apa yang disuka dari film drama Korea startup? Paling gampang dipahami sih. Biasa kan kalau drakor yang lain satu episode saya nggak betah gitu ya karena terlalu unyu gitu. Kalau yang ini agak realistis gitu. Jadi ya bisa lebih relevan. Bisa lebih relevan. Ya, sehari-hari. Betul. Nah itu dia. Biasanya kalau kita punya ketertarikan menonton sesuatu, termasuk juga saya, itu karena ada sesuatu yang relate gitu. Either relate sama pengalaman kita dulu, either relate dengan keadaannya sekarang. Nah kalau dari Pak Christian sendiri, apa nih yang relate antara drama Korea startup dan pengalaman Pak Christian membangun Dus-Dusan? Banyak sih, tapi kalau dibuat garis besar mungkin keseharian merintis kali ya. Jadi yang kayak cerita dia nggak tidur ya itu bener. Cerita dia yang mungkin awalnya kantornya kan jelek banget, yang penting asal ada produk pertama ya itu juga bener. Terus ya emang dulu seperti itu mulainya Dus-Dusan? Dus-Dusan sih enggak, tapi kan sebelumnya saya ada bisnis juga merintis dari nol. Ya kurang lebih kantornya kayak gitulah, kumel-kumel, berantakan ya kurang lebih sama gitu. Cuma ya proses merintisnya lah yang kurang lebih sama gitu, mirip. Iya, itu berarti bisnis siapa? Yang Kamarupa? Iya, yang desain agency, betul. Yang desain agency. Kan, berarti tipe-tipenya mirip ya? Mirip-mirip, berantakannya sama, itu kan di tempat kos juga. Ya komputer berantakan apa adanya. Bilang ke klien, ya kita ada studio foto gitu, padahal mah bukan studio foto.
cuma beli lampu bohlam, dikasih tiang-tiang terus nyalain kayak gitu-gitulah. Orang jadi bisa relate karena mereka dari berantakan banget sama lah gitu. Tapi semua hal yang besar selalu mulai dari hal yang kecil. Pasti. Ya kan, semua hal yang rapi dimulai dari awal yang apa adanya. Yang penting jadi, yang penting berkualitas gitu kan. Betul. Oke. Nah, tapi berarti kalau dari Dus-Dusan sendiri itu gimana nih awal mulanya? Kan tadi Pak Christian bilang sebenarnya mulai dari Kamar Rupa. Ya. Oke. Nah, justru pertama pas saya bikin desain agency itu kan tahun 2007. Saya dapat kliennya tuh pabrik plastik di 2007 juga. Nah, klien saya inilah yang akhirnya jadi partner saya di Dus-Dusan. Jadi setelah 7 tahun kita kerja bareng, tadinya saya cuma bikin mungkin packagingnya doang, terus lama-lama bikin marketing toolsnya, lama-lama rebranding company-nya. Terus ya 2014 saya datang, Pak, yuk kita ngobrol yuk, daripada saya bikinin packaging terus, gimana kalau kita kolaborasi bikin bisnis bareng? Ya udah, dari situ awalnya kita akhirnya brainstorming, lahirlah dus-dusan.com 2014. Oh, oke. Gitu. Berarti awalnya jadi panjang sekali. Iya, betul. Berarti awalnya sebenarnya dari graphic designer agency, terus akhirnya dengan klien, dan akhirnya dari awalnya klien sekarang jadi mitra, partner di bisnis yang baru Dus-Dusan. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di film startup ya, kan kalau di startup kan mereka bangun tim, terus abis itu mereka ya ikut hackathon gitu kan, terus udah gitu mereka terpilih, mereka ada timnya, terus mereka membuat produknya tuh. Yang penting udah ada produknya, yang penting MVP-nya udah ada. Betul. Lalu mereka cari investor untuk mengembangkan. Nah, tapi kalau dari Dus-Dusan sendiri, kayaknya bisnis modelnya sedikit berbeda ya. Beda. Awalnya gimana tuh berarti? Karena kita founder ada 3 orang. Tiga-tiganya itu nggak ada satupun yang dari background tech. Jadi nggak ada yang punya background dari tech dan bukan developer juga. Jadi awalnya memang kita bikin, kalau dulu kan belum ada istilah startup ya. Jadi awalnya kita joinan ya bikin bisnis gitu, bukan bikin tech startup. Nah, jadi awalnya kita bikin bisnis e-commerce untuk supply produk-produk HoReCa. Awalnya, tapi itu nggak jalan, jadi kita pivot beberapa kali sampai jadi platform reseller. Ya, produk apa? HoReCa, hotel, restoran, catering. Oh, oke. Jadi awalnya B2B, kita mau supply trolinya, tong sampahnya, mejanya untuk HoReCa. Produk-produk untuk hotel, restoran, dan catering ya. B2B. Nah, di situ kita pivot, pas kita pivot baru kita mau masuk ke dunia tech. Di situ pun juga ya karena saya bukan dari background bisnis ataupun teknologi, jadi pas masuk ke dunia tech startup ya lucu lah ya, meraba-raba gitu. Jadi kalau ada di satu community terus mereka ngomong pakai istilah-istilah startup, saya nggak ngerti. Jadi ngangguk-ngangguk aja biar kelihatan ngerti. Cuma ya udah saya catat, ntar pulang baru baca, oh itu artinya ya. Jadi proses pembelajarannya justru baru terjadi pas udah bikin startupnya, bukan sebelumnya gitu. Iya, berarti kalau di awalnya tadi Pak Christian bilang belum ada developernya, ya kan, dan berarti programmernya belum ada. Berarti ketika pertama kali Dus-Dusan dibuat, itu ada platformnya kah atau gimana? Ada, kita jadi bikin website aja sih, website e-commerce. Menurut saya kan kalau sekedar e-commerce biasa ya banyak open source-nya, banyak programmer yang bisa bikin, tapi untuk menjadi tech startup kan bukan sekedar punya website ya. Nah, itu yang saya butuh waktu agak lama buat mencerna dunia tech startup itu apa. Jadi sampai akhirnya benar-benar kita baru mulai maintain database kita, baru mulai bangun ekosistem digitalnya Dus-Dusan itu baru belakangan. Awal-awal ya sebagaimana bisnis pada umumnya, prioritas kita bukannya bangun tech startup, bukannya bangun ekosistem. Prioritas kita ya dapetin produknya, dapetin bisnis modelnya. Yang penting jangan mati dulu. Karena kan kalau udah kehabisan napas, benar, mau ngapain juga udah nggak bisa gitu ya. Jadi prioritas kita waktu itu yang penting dapetin bisnis modelnya dulu. Nah, tadi menarik nih, soalnya kan Pak Christian bilang kalau kehabisan nafas ya berarti kan mati di tengah jalan, ya kan? Nah, kalau di dunia tech startup sebenarnya nafas itu kan modalnya, cash flow-nya. Nah, sedangkan di awal tuh biasanya mereka selalu
meminta dana dari investor dan menginjek dana, maksudnya teruslah meraise fund supaya nafasnya makin panjang gitu. Jadi kemungkinan hidupnya makin lama juga. Betul. Nah, tapi kalau dari dus-dusan di awal kayaknya nggak ada investor atau gimana? Dus-dusan jadi pas kita join, kita para founder chip in. Jadi pas waktu November 2014 ya kita chip in family and friends lah ya. Itu 2,5 miliar. Oke. 2,5 miliar, terus nggak nyampe setahun habis. Habis. Wow. Terus udah mau bangkrut, nggak nyampe setahun. Terus ya udah, tapi di sana kan itu besar loh, 2,5 M. Yes and no sih sebenarnya ya, kalau dibilang besar ya besar, tapi kalau di dunia digital ya ibaratnya kita mau bakar sehari 10 miliar juga habis gitu. Oke. Jadi tergantung gitu. Nah, waktu itu kan kita prioritasnya yang penting cepetin dapat bisnis model yang tepat, yang bisa sustain, terus baru kita scale. Nah, kita setahun itu cari bisnis model sampai akhirnya modal awal mau habis. Tapi ya puji Tuhan pada tahun pertama itu menjelang penghabisan, menjelang penghabisan kita ada satu traction gitu, ada satu customer base kita yang kok beli lagi gitu. Terus kok customer pool yang ini jadi profit center, sedangkan customer pool yang lain itu jadi cost center. Oke. Nah, baru kita yang pelajarin. mana nih? Yang mana yang jadi pool center, yang mana yang profit center, yang mana yang jadi cost center? Yang jadi profit center adalah customer yang emak-emak dan kebetulan produk yang dibeli adalah barangnya itu lagi. Oke. Jadi kita lihat, oh ini satu pattern kan. Oh, kalau gitu ya udah kita fokuskan aja demografiknya, kita sasar ke emak-emak. Produk kategorinya kita fokuskan ke houseware. Nah, jadi ya kita lihat yang berhasil ya di situ kita fokuskan. Nah, menjelang penghabisan ya jadi saya panggil semua shareholder lah ya. Yuk ini kita udah mau bangkrut nih. Tapi kita ada kabar baik seperti ini gitu. Jadi ini titik nol, kita rugi. Nah, kita udah mau kena ke break even. Yang mau chip in, yang mau lanjut, yang nggak mau ya bye gitu ya. Akhirnya hampir semuanya sih mau ya. Jadi kita tetap lanjut, kita chip in lagi. Ya sejak itu ya kita jalannya lebih bersahabat walaupun masih berat. Seperti itulah awalnya. Tapi berarti ada titik terang ya kan, berdasarkan data dan analisis itu. Betul. Dan ternyata titik terangnya memang benar-benar terang ya, karena begitu difokuskan ke situ dan akhirnya satu hal yang awalnya kecil akhirnya dibesarkan dan akhirnya ya bisa menjadi seperti dus-dusan yang sekarang. Dan bisnis model itu yang kita pakai sampai sekarang, yang kita tajemin lagi, improve lagi, yaitu ya satu sih reseller. Ya, jadi kita fokusnya memang sekarang reseller. Oke. Tapi memang sebelum ini dus-dusan fokusnya bukan di reseller. Awalnya kan waktu Horeca B2B, terus habis B2B tutup kita masuk B2C. Nah pas B2C ya kita dapat traction gitu, dapat pertumbuhan, tapi minus secara P&L minus. Iya. Kok bisa ada pertumbuhan tapi minus? Ya itu karena biaya advertising, biaya customer acquisition lebih besar daripada marginnya. Jadi bayangin aja saya jual misalnya gelas seperti ini, harganya 20.000, margin cuma 3.000 misalnya 3.000 doang. Buat customer kita beli gelas ini, chattingnya butuh 15 menit, 20 menit, nanya-nanya ini terus udah gitu nggak jadi lagi. Jadi beli aja rugi, ini nggak jadi beli gitu. Nah, makanya waktu itu kita lihat, wah nggak bisa nih jual satuan nih, jualnya harus dus-dusan. Kalau satuan rugi, gitu konsepnya. Makanya namanya dus-dusan. Oke, berarti sekaligus bulk order ya, sekalian belinya dalam jumlah besar. Kita supply reseller yang jual ke network mereka satu-satu gitu. Oke, that's menarik. Nah ini berarti memang salah satu hal yang dibutuhkan. Memang again berkali-kali itu terbukti ya bahwa di dalam dunia startup, ya baik itu yang tech startup maupun yang bisnis konvensional, maksudnya yang bukan non-tech, tetap founder itu is very important. Bukan cuma idenya saja, tapi founder yang mengeksekusi idenya, yang mempivot idenya. Betul. Malah mungkin saya rasa faktor founder yang utama kali ya daripada sebuah ide ya. Kalau kita ya gitulah ibaratnya, kita kalau invest ke orangnya punya semangat juang yang tinggi, pasti dapat jalan. Tapi kalau kita invest ke ide, bisa aja ide ini valid tahun ini, 3 tahun lagi udah expired. Nah, terus kalau orangnya nyerah ya udah kan bubar bisnisnya. Betul. Jadi again selalu founder itu
penting. Penting. Oke, nah jadi balik lagi nih ke Pak Christian. Berarti ketika di awal ya kan selalu ketika memulai bisnis nih selalu ada two school of thoughts untuk memilih antara growth atau profit. Ya kan kadang-kadang ya udah demi pertumbuhan ya kita men-sacrifice profit. Tapi ada juga ya udahlah saya nggak usah bertumbuh, yang penting profitnya jalan terus. Karena kalau nggak ada profit ya nafas kita nggak panjang nih. Betul. Nah jadi kalau dari pengalaman Pak Christian sendiri antara balance antara dua-duanya ini gimana between growth and profit? Kalau saya sih disuruh pilih antara keduanya ya. Kalau benar-benar harus pilih, saya pilih profit. Tapi keseharian saya di dus-dusan, saya lebih di tengah-tengah lah. Jadi justru kita cari bisnis model yang bisa di scale, tapi semakin kita bisa bertumbuh bisnisnya, di bawahnya tuh nggak merah. Di final P&L-nya tuh tetap profitable. Nah kalau kita sampai dapat bisnis model yang seperti itu bisnis baru bisa dibilang pondasinya kuat lah. Nah yang saya hindari adalah satu bisnis yang misalnya di skala tertentu aja masih merah, kalau diinjek gas makin merah. Itu soalnya ada beberapa kejadian seperti itu, bisnis modelnya belum matang, dapat investor, itu malah bukan jadi berkat, itu malah seperti mempercepat Armageddon gitu. Karena pondasinya belum kuat, disiram uang banyak, digas, ininya belum kuat. Pondasinya belum kuat, terus ya akhirnya makin merah. Ya ujung-ujungnya mau dapat uang berapa juga nggak akan cukup kalau pondasinya belum kuat nih. Jadi saya aliran yang fundamental lah. Fundamental di bawah harus positif dulu, baru habis itu di scale ya. Karena kalau misalnya growth itu maksudnya adalah efek perkalian, berarti kalau misalnya yang ini aja banyak salahnya, kita kali 10, wah berarti makin banyak lagi kesalahannya. Kecuali memang kita ada investor. Dari awal memang investornya mungkin bilang, saya pokoknya mau market share-nya sekian. Jadi saya bersedia rugi sampai periode tertentu, nanti begitu sampai ke titik itu baru kita mulai monetize. Nah kalau seperti itu ya silakan. Tapi kan since kita dus-dusan tidak punya investor, ya kita harus sehat. Ya. Kenapa nggak mencari investor? Udah sih sebenarnya, belum berjodoh aja. Oke. Ya. Sekarang kan ada yang berpikir selama kita masih run sendiri, kenapa harus butuh investor? Kecuali kalau itu memang strategic investor ya, bukan hanya dari segi dananya saja. 2 tahun terakhir saya belajar tentang fundraising. Saya mulai pitching kanan kiri. Tapi ya mungkin seperti di drakor yang tadi, kalau yang pitchingnya juga ilmunya belum nyampe, mungkin di mata investor, tidak menarik nih, foundernya belum ngerti gitu. Ya satu, saya masih proses belajar fundraising. Kedua, itu bukan prioritas utama kita saat ini gitu. Jadi kita punya roadmap membangun satu ekosistem dus-dusan. Kita mau kuatin tahap 1. Nah selama tahap 1-nya ini belum kuat ya, kalau ada kompetitor masuk kita nggak goyah gitu. Yang lain itu kita bisa ya belum prioritaskan saat inilah gitu. Oke. Apa nih berarti tahap 1-nya yang sedang dikokohkan? Ya beberapa pondasi yang nggak bisa di-copy pakai uang. Jadi contoh kalau misalnya nanti ada investor gede masuk, terus invest ke platform reseller, terus mereka mau duplicate. Nah, kita memastikan dari dus-dusan ada pilar-pilar yang tidak bisa diduplicate pakai uang. Ya, saya buka contohnya community itu nggak bisa di-copy pakai uang. Betul. Jadi itu butuh bangun relationship yang cukup panjang hingga terbentuk trust antara kita dan user kita. Nggak bisa di-copy begitu aja. Nah, kita kuatin faktor-faktor seperti itu. Ya dan itu setuju sih. Karena kan kalau misalnya kayak program itu kan mungkin bisa diduplicate, bisa langsung di-clone gitu kan, dibuat, diperbaharui bahkan. Tapi kalau misalnya namanya people, apalagi community itu kan it takes time. Dan bukan hanya butuh waktu, butuh trust juga, kan? Butuh sinergi lah. Butuh chemistry. Ya, kalau nggak jodoh. Gitu. Betul. Jadi makanya pas saya cari investor, lebih banyak jadi proses belajar gitu. Jadi saya mau pelajarin kalau pitching seperti apa. Dan memang ketika pitching feedbacknya juga
kadang ada yang mantap sekali, kadang ada yang cuek, kadang. Tapi saya lebih suka kalau misalnya saya pitching dapat potensial investornya tuh ngomongnya to the point. Nggak akan bisa karena berat gitu. Kalau gitu saya suka. Oh, lebih prefer seperti itu ya? Saya lebih kayak si Ji Pyong dong, yang lebih apa adanya ngasih tahu. Ini nggak bisa, ya kan? Itu saya langsung catet, terus saya kerjain PR-nya. Belum tentu saya balik lagi ke dia, tapi saya dapat feedback bagus gitu. Nanti mungkin 6 bulan kemudian saya update lagi ke dia. Ini yang kemarin kalian ngomong soal ini kita udah fix loh seperti ini gitu. Iya. Tapi kalau saya pitching terus dapat misalnya investornya, oh iya bagus, oh ini potensi besar, tapi mungkin saat ini belum karena kita belum, itu malah kurang berfaedah menurut saya. Kalau yang mulutnya tajam, wah itu bisa dapat beberapa poin, walaupun investment yang nggak deal, tapi kita dapat feedbacknya bagus-bagus gitu. Betul. Nah itu juga salah satu karakter seorang founder yang bagus, yaitu ya mau menerima masukan fakta sepahit apapun faktanya ya, lebih baik dikasih tahu karena itu menjadi pembelajaran. Betul. Ya, karena bagaimanapun mereka punya point of view yang berbeda. Kadang kan saya udah terlalu sering day to day di operasional. Kadang-kadang zoom out-nya kurang, tapi begitu ketemu investor, mereka kan lihat secara global sekali, ya saya dapat feedback bagus-bagus gitu. Iya. Kalau dari Pak Christian sendiri, kalau di film startup kan ada si Ji Pyong yang lebih ngerem ceritanya, ya kan? Nah, bahkan ada satu adegan di mana si Dalmi berterima kasih. Ini adegan ketika si Ji Pyong lagi bantuin untuk kenalin Dalmi ke CSR, dikasih list gitu kan. Terus si Dalminya bilang, wah thank you ya. Kamu biasanya ngerem, sekarang bantu saya untuk ngegas gitu. Kalau dari Pak Christian sendiri di Dus-Dusan sebenarnya lebih tipe yang ngegas atau ngerem nih? Peran saya ya. Kalau dulu gas, dulu mungkin saya lebih banyak di customer acquisition, terus activation. Jadi saya modenya ngegas terus. Tapi sekarang udah ada pembagian timnya, jadi sekarang saya mungkin lebih kepada drivernya ya. Jadi saya kerjanya ngeliatin dashboard gitu, ngeliatin dashboard. Oh ini udah kekencengan, ngerem. Oh ini bensinnya mau habis, isi bensin dulu. Ini bannya rusak, ke bengkel dulu. Jadi saya lebih tipe yang ngejagain lah gitu. Iya. Yang memegang kendali, tapi untuk memegang kendali berarti harus mengerti semua matriksnya, indikator yang ada di dashboard sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat harus ngapain. Iya betul. Ya. Terus ya paling utama ya memastikan agar si gas, si rem, si roda dan sebagainya itu bekerja. Pokoknya tujuan kita itu gitu. Jadi ya udah jangan ada yang belok ke sini, jangan yang menyamakan terus lah ininya. Tujuannya nggak boleh beda-beda. Iya. Nah, kalau kita kan ngebahas ini lebih ke episode 8 ya, episode 8 di film startup. Nah, di situ diperkenalkan ada istilah DAU, Daily Active User. Dan itu menjadi salah satu faktor yang penting yang harus diukur. Betul. Kalau dari Dus-Dusan sendiri, oke, mungkin pertama buat orang awam nih yang nggak gitu ngerti, mungkin bisa dijelasin daily active user itu seperti apa dan sebenarnya apakah itu matriks yang penting atau sebenarnya ada ukuran lain yang penting untuk Dus-Dusan? Daily active user penting, tapi untuk beberapa startup seperti Dus-Dusan mungkin bukan faktor utama, bukan metrik utama, karena daily active user itu kan mengukur setiap harinya atau setiap bulannya user yang aktif tuh berapa banyak, berapa persen, terus berapa lama dia menggunakan apps tersebut. Kalau saya daily active usernya, kalau reseller Dus-Dusan lagi jualan di lapangan pakai brosur itu kan kita nggak bisa ukur. Jadi berbeda. Karena masih online dan offline juga ya. Karena kita mix online dan offline. Jadi kalau buat kita faktor yang lebih penting tuh lebih ke CLV, customer lifetime value-nya dia. Jadi secara singkat ya satu reseller kita ini dia bisa generate revenue berapa banyak ke perusahaan gitu. Jadi tugas kita ya membuat satu proses funnel dari semenjak kita akuisisi dia jadi reseller, kita bantu dia biar bisa mendapatkan order pertama. Nah itu kita sebutnya pecah telur kan. Nah, kita bikinin program mentoring pecah telur. Jadi bantu dari orang yang nggak pernah jualan sampai bisa
jual produk pertama. Produk pertamanya. Nah, biasa itu trigger yang sangat penting. Kalau dia udah berhasil pecah telur, secara mindset sama motivasi dia tuh kayak membara langsung. Nah, dari berarti situ bisa nih. Berarti bisa. Dan Iya. nggak mungkin nggak jadi mungkin gitu. Iya. Dari satu baru kita dorong ya dia beli berapa kali dalam dia beli 2 kali dalam sebulan. Oke. 2 kali baru dia beli berapa kali dalam setahun. Baru nanti lifetime value totalnya dalam sepanjang periode dia aktif dia itu akumulasinya berapa. Ya kita lebih ke sana sih. Oke. CLV ya, customer lifetime CLV, value-nya. Berarti dalam 1 tahun mungkin ya. Berarti ada berapa banyak sales yang kita dihasilkan. Kita ukur CLV yang pertama itu transaksi pertama dia. Dia pecah telur. Kemudian ya per bulan, per tahun, dan sepanjang dia mendaftar, sepanjang dia membership-nya masih aktif. Karena kan Dus-Dusan itu seperti subscribe ya. Yeah. Jadi 100.000 per tahun untuk menjadi reseller Dus-Dusan. Tapi kalau tahun depan dia nggak perpanjang, expired. Jadi dia harus bayar lagi 50.000 per tahun lagi. Nah, CLV itu mengukur sepanjang dia masih aktif, dia generate berapa. Nah, itu metrik utama kita sih yang memastikan kita bisa tumbuh sehat. Iya, dan itu sudah menginclude banyak hal tadi ya, berarti udah menginclude engagement-nya juga udah menginclude conversion-nya. Karena kan yang dihitungnya berarti total untuk kayak ujungnya doang. Ujung-ujungnya benar. Ujung-ujungnya bawa duit berapa gitu. Bawa duit berapa. Betul gitu. Oke. Kalau di film startup kan ketika si Dalmi mempresent idenya ke si Ji Pyong tentang aplikasi Nungil, terus si Ji Pyong suruh dia ngitung, ya ini berapa nih cost-nya, dan ternyata ditunjukkan bahwa aplikasi kamu tuh semakin banyak usernya, justru kamu semakin costly. Yeah. Oke. Kenapa bisa seperti semakin itu? Semakin tumbuh semakin rugi. Iya, semakin tumbuh semakin rugi. Dan apakah di Dus-Dusan juga seperti itu? Ada tahap seperti itunya? Ada. Itu juga itu tahap yang tadi saya cerita jual gelas. Jadi semakin kita banyak jualan gelas semakin rugi gitu. Aneh kan? Ya itu fase di mana kita belum menemukan bisnis model yang tepat. Oke. Di mana customer acquisition kita lebih mahal daripada revenue yang dihasilkan oleh dia. Di mana skala ekonomi belum dapat. Jumlah OPEX kita dengan margin yang kita punya nggak sebanding. Nah, itu banyak metriknya, tapi pada intinya ya bisnis model belum tepat. Nah, di Dus-Dusan ngalamin itu di tahun 2014-15. Dan itu berarti bisa terjadi ya, karena lebih banyak yang daftar user dan akhirnya jadi lebih sibuk karena mereka banyak nanya-nanya. Oh bener banget dan itu. belum tentu beli. Sedangkan yang nanya juga harus di-handle. Udah gitu kan setiap database kan kita simpen. Semakin banyak database kan kita juga bayar infrastruktur semakin mahal kan. Sedangkan kita merugi gitu. Jadi ya itu bisa banget terjadi di startup. Semakin tumbuh perusahaan semakin rugi. Walaupun kedengarannya aneh tapi itu nyata. Iya. Jadi yang harus dilakukan ya tadi cari bisnis model yang tepat, cari gimana cara monetize-nya yang tepat gitu agar ya di bawahnya positif. Ya itu menurut kalau buat saya sih itu kayak main game ya. Saya enjoy banget gitu cari-cari celahnya. Oh ini masih merah, ini benerin gitu kayak cari penyakit gitu. Itu seru sih kalau buat saya. Tapi mungkin salah satu caranya di awal berarti jangan terlalu kompleks ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak variabelnya, kita mau benerin kayak buka tutup yang sini pun kusut. Juga jadi kusut nih. Yang mana nih sumbernya? Betul. Tapi kalau nggak terlalu banyak variabelnya, at least kan kita masih bisa test and measure dan lihat yang mana nih sumber kebocorannya. Betul sekali. Kalau startup ya menurut saya kalau bisa simple ngapain ribet gitu. Kalau bisa 2 layer kenapa kita bikin 10 layer gitu. Iya. Jadi karena kan gitu. mungkin awalnya mereka berpikir kalau kompetitor sebelah udah bikin 2 layer, ya kita harus lebih dong. Sekalian bikin 4 layer atau 5 layer. Akhirnya malah jadi bengkak. Jadi kompleks, jadi lengkap. Betul. Dan itu pemikiran yang tidak benar seperti itu. Menurut saya produk sebuah platform apapun itu mulai dengan yang fungsi paling intinya dulu, baru dia ekspansi tambah fiturnya, tambah produk komplementarinya, tambah terus. Tapi kalau dari awal langsung didesain perfect, launching, habis itu market respon juga jelek, terus karena udah terlalu kompleks juga cost-nya juga terlalu tinggi, bahaya sih. Yeah. Nah, tapi saya juga pernah ngalamin itu, jadi mungkin kadang-kadang seorang founder emang harus kena uang sekolah dulu gitu. baru
lebih berhati-hati gitu. Dulu kan juga saya karena background saya dari desain, jadi idealisnya juga ada gitu. Oh semua harus perfect, brandingnya, webnya harus bagus, bla bla bla. Akhirnya kita ngabisin dana ke pos-pos yang nggak signifikan. Padahal harusnya dana itu bisa di-keep, terus kita launching dulu aja, semi manual, testing dulu, responnya bagus, baru bikin automationnya. Kalau dulu nggak, pokoknya ini pasti jalan, bikin launching. Rugi. Tapi itu kayaknya memang hukum alam ya. Kayaknya memang terjadi dimanapun juga. Memang harus ada proses ruginya, proses belajarnya. Karena bukan rugi lah, uang sekolah. Uang sekolah. Karena kan kayak chicken and egg gitu loh. Kayak antara ayam dan telur duluan kan yang mana. Kalau kita nggak mencoba, nggak dibuka, kita nggak akan tahu. Tapi kan semakin kita buka ke user yang banyak dan pengguna yang banyak ya semakin costly juga kan di awal. Tuh bedanya kalau dulu itu saya pikir dari satu sisi doang, dari opportunity-nya doang. Jadi ini kalau boom nih kita bisa segini. Ya seiring berjalannya waktu. Kalau sekarang saya mikir dari dua sisi, opportunity sama resikonya. Kalau opportunity-nya 10 kali, tapi resikonya 4 kali. Wah, saya nggak berani deh. nggak sebanding gitu, sebanding. Jadi oke, tes kecil dulu gitu. Cuma kalau opportunity-nya 100 kali, risikonya 2 kali. Oke dah, tes lanjut ya. Jadi sekarang saya lebih hati-hati lah, hitung semua risikonya. Berapa rasio yang cukup aman buat Pak Christian? Saya kalau udah 1:20 itu berarti saya berani tes. Tapi kalau terlalu 1:1 udah pasti enggak ya. 1:2 udah pasti nggak mau. Jadi dulu tuh kita nggak ngerti ini, karena kan di sekolah desain siapa yang diajarin. Iya. Kalau baca buku bisnis pun kan juga, wah kalau ambil resiko. Tapi kan kenyataannya kalau beda. Iya, kenyataannya kalau udah menjalani, kalau kita ambil langkah yang salah, kita udah keluar uang itu nggak bisa balik. Artinya oksigen kita makin menipis gitu. Jadi ya mungkin bedanya saya 6 tahun lalu sama yang saya emang sekarang. Dulu ya lebih auban lah. Dulu tuh ada mentor yang bilangin saya, jangan tes kecil-kecil dulu. Enggak, ini pasti bisa. Ya namanya juga anak muda ya. Ini pasti bisa. Begitu kena uang sekolah baru, iya gitu. Iya. Tapi kadang memang gitu sih. Lah. Memang kita harus belajar dari pengalaman. Kalau kita sendiri yang nggak ngerasain, biasanya kita agak bebel gitu ya. Betul. Sekarang juga makanya saya kalau ngobrol ke temen, misalnya kita ada invest kemana gitu, terus foundernya mau spend uangnya untuk ABCD, terus kita bilang ngapain sayang bla bla bla, terus foundernya bilang nggak apa-apa, pokoknya ini pasti jalan, sikat aja. Mau gimana? Iya. Saya lagi ngeliat diri masa dulu kan gitu. Ya dulu aubannya kayak gini gitu. Ya udah gitu. Tapi memang semua orang pasti melewati tahap, emang fasenya seperti itu ya. Iya, si Dosan di film ini pun juga pasti juga seperti itu. Ya enggak? Oke, nah kalau di episode 8 ini juga ada istilah viral marketing. Nah, viral marketing itu waktu itu episodenya adalah ketika pertama kali di-upload aplikasi Nunggil itu nggak banyak yang download. Nah, tapi terus tiba-tiba loh kok ini banyak banget nih orang yang tiba-tiba download. Ternyata kan si saudaranya memfotoin fotonya, dikirim ke siapa sih pemain baseballnya, dan akhirnya viral, dan akhirnya menambah user. Nah, sebagai seseorang yang memang bergelut di dunia digital marketing, seberapa pentingnya kah viral marketing itu? Viral marketing itu kan lebih kepada kontennya ya, kontennya bisa viral apa enggak. Terus saya dua sisi ya. Satu, tentu saya juga selalu mau punya konten yang viral gitu. Tapi pada kenyataannya viral itu nggak bisa didesain begitu aja. Itu ada terlalu banyak faktor X yang di lapangan, terlalu banyak gitu. Tapi saya setuju sebagai satu startup, kalau kita punya budget itu sangat minim, sangat minim atau bahkan nggak ada, itu potensi kita untuk berpikir liar
lebih besar, lebih liar, lebih kreatif, lebih gila lah gitu. Itu memang kadang lebih keluar. Jadi company-company yang ya seperti company saya, terus company-company yang local brand yang bisa dibilang budget marketing mungkin nggak besar, itu selalu punya potensi untuk mengalahkan exposure dari brand besar dengan cara viral marketing. Dan kita bisa lebih kreatif karena kita tuh ibarat speedboat, kita kan nggak harus beloknya pelan-pelan yang kayak kapal gede, kita kan lincah gitu. Ya. Jadi nggak bisa dipastikan 100%, tapi company seperti kita itu pasti bisa lebih kreatif. Company yang baru merintis itu harus bisa dan harus lebih kreatif daripada established company. Kita nggak punya budget, jadi kita kalah budget, jadi kita harus lebih gila. Lebih beda juga ya. Lebih beda, dan lebih berani. Lebih berani. Apa nih contohnya hal unik atau mungkin yang pernah dilakukan atau campaign yang pernah dilakukan di Dus-Dusan? Nah, di Dus-Dusan sendiri kita pernah coba kan, kita bikin katalog nih misalnya. Katalog, kita hire fotografer, model, segala macam, setnya juga profesional sekali. Pas kita launching produknya, ya salesnya ya ada, cuma ya segitu aja. Tapi pas kita kasih produknya ke reseller kita minta mereka, ayo coba bikin konten segila-gilanya. Jadi konten kan. Kontennya bener-bener di luar pikiran saya sih. Tapi sangat menarik gitu. Ya, mama kalau dibikin konten yang segila-gilanya mak gitu. Mereka beda banget gitu, beda banget. Terus konten itu saya ambil, saya iklanin. Itu jauh sekali. Bahkan untuk reseller kita jualan, percaya atau tidak, foto produk yang profesional itu selalu kalah conversionnya dibandingkan foto pakai handphone tanpa edit, cekrek. Real pic. Karena itu lebih real. Orang yang lihat pun juga lebih relevan. Lebih real, tapi kalau brand besar mana mungkin melakukan hal itu. Mana mungkin mereka pakai foto yang burem. yang mejanya mungkin meja triplek, yang belakangnya mungkin apa. Mana mungkin. Nah, kita brand atau platform yang startup, kita punya kebebasan untuk bikin konten-konten seperti itu. Jadi tidak usah berharap semuanya viral, tapi terus produce konten dengan kreatif, ya satu waktu pasti adalah yang kita dapat tarikan viralnya. Gitu. Betul. Dan itulah the power of emak-emak nih emang. Iya nggak, emak-emak itu jauh lebih kreatif loh. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kan, bener nggak? Betul. Saya nggak habis pikir sih terus terang. Jago banget gitu mas. Jago banget, mama bikin konten jago banget ya. Ya luar biasa lah, saya kemarin bikin campaign di TikTok juga sama. Bikin 30 detik dus-dusan. Produknya bebas, mak, lu pilih apa aja gitu. Gila banget gitu kontennya. Ini saya ngomong kayak gini nggak apa-apa. Iya, boleh nggak apa-apa. Luar biasa gitu kreatifnya. Bahasnya pakai pelakor lah, pakai topik selingkuh lah. Padahal jualannya jualan pisau tapi bisa kontennya jadi pelakor. Jadi dia kasih lagunya saya lupa, lagu semi dangdut gitu, lagu apa. Tapi terus kasih caption tips menghilangkan pelakor. Terus habis itu pisau saya muncul. Benar-benar itu konten kalau tim kita yang bikin mungkin nggak kepikiran. Nggak kepikir ya. Cuma kalau mama tuh luar biasa gitu. Terus pas kita bikin campaign 30 detik itu ya kita dapat banyak videonya kita publish lagi di sosmed kita yang lain, di-download lagi sama reseller yang lain, dipublish lagi di sosial media mereka, ya itu kan baru efek viralnya berasa. Betul. Dan itu yang sesuatu yang berbeda, beda. Sesuatu yang unik. Fresh, saya lihatnya juga fresh banget. Wah, ini luar biasa. Benar. Bisa follow TikToknya Dus-Dusan nih berarti, atau TikToknya Pak Christian? Nggak ada saya, belum main TikTok. TikToknya Dus-Dusan ya. Iya. Sama-sama. Tapi memang ya sekali lagi ya itulah. Kadang-kadang apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, di mana orang jadi lebih
berkreatif, menggunakan kreativitasnya untuk membuat konten, mencari cara untuk bisa jualan, ya kan, baik itu reseller, baik itu affiliate, apapun juga lah. Bagaimana mereka bisa emak-emak menggunakan dapurnya jadi tempat untuk bisa menghasilkan income buat keluarga, emak-emak menggunakan handphonenya bisa menghasilkan income juga untuk keluarga, ya kan. Jadi itu satu hal yang luar biasa sih. Dan salah satu yang saya ingat juga, ini kan lagi bahas drakor ya. Saya nggak tahu sih ini film apa gitu, tapi ada reseller kita tuh bikin kontennya, pilih yang mana gitu. Terus dia edit tuh, ada foto artis Korea yang pertama pakai baju hijau, terus bawahnya panci sayang hijau. Terus habis itu ada artis Korea yang kedua bawahnya baju merah, habis itu bawahnya panci yang merah. Ini bagus sekali konten. Wow. Saya nggak mungkin bisa bikin konten kayak gitu, karena kan kita kan dari platformnya nggak mungkin bisa bikin konten nyeleneh ini kan. Tapi mereka tuh wah kreatif sekali lah gitu, luar biasa mama itu. Oke, nah jadi never underestimate the power of mama ya, nggak boleh ya. Iya, karena mereka di balik dasternya ada kreativitas yang luar biasa dan semangat yang tangguh, karena biasa tuh mama tuh lebih tangguh loh. Kalau di reject sekali tuh mereka nggak langsung ciut, mereka akan gigih. Betul. Iya nggak? Mereka soalnya punya apa ya? Mungkin saya lihat mereka nggak bisa nyerah gitu. Dia punya why-nya tuh gede sekali gitu. Nggak apa-apa ditolak, ya, ada anak di belakang kok yang mau makan gitu. Nggak apa-apa, ntar bisa beliin baju buat anak kok. Jadi kalau punya why seperti itu mana mungkin gagal sih orang. Benar. Pasti maju terus. Benar, demi anak, demi keluarga, apapun juga pasti dilakukan lah. Betul. Oke, nah kalau di film startup kan ada karakter dosan nih, yang kalau lagi marah tuh, lagi kesel, biasanya dia ngerajut. Kalau Pak Christian, kalau lagi stres, biasanya ngapain? Saya nyetir sih. Oh iya. Saya buat saya tuh nyetir tuh me time. Jadi saya sering tuh ngabisin bensin muter doang nggak jelas gitu. Cuma nyetir, dengerin musik, itu kadang-kadang ya. Dulu sih saya suka solo traveling, tapi kan lagi begini ya udah nggak bisa, jadi ya saya suka nyetir sih. Oke, dan di situ jadi biasanya nyetir sambil mikir. Justru kebalikannya, biasanya saya sambil ngeblank. Benar-benar santai gitu, relax. Jadi tapi abis itu ya recharge lah gitu. Oke, ya setiap orang punya caranya sendiri ya untuk bisa merecharge ya. Kalau pas lagi pandemi gini, berarti gimana nih? Should be a good thing dong buat platform seperti Dus-Dusan, karena kan membuka lapangan kerja, terus udah gitu juga apalagi platformnya online, ya kan? Ya, waktu Februari memang saya terus terang khawatir sekali ya. Februari Maret itu kan seperti horor ya. Wah, ini apa yang akan terjadi? Tapi ternyata di bulan Maret terus lanjut sampai bulan Juli kita malah tumbuh terus. Secara rekrutmen kita ada peningkatan sangat signifikan itu di bulan Maret, April, Mei. Jadi itu kan pas awal banget corona pandemi, ya. Betul. Mungkin itu pas gelombang PHK juga gede sekali, banyak di market yang cari income tambahan di rumah, ya di situ kita dapat momentum rekrutmen. Tapi yang pas PSBB kedua sih normal ya. Jadi pertumbuhannya jadi growth rate-nya jadi normal lagi. Jadi waktu Maret itu melonjak tinggi, tapi kalau udah PSBB kedua udah normal lagi growth rate-nya. Oke, tapi kedepannya walaupun pandemi berakhir ya, karena suatu saat pasti pandemi akan berakhir ya kan. Tapi at least dari platform Dus-Dusan, maksudnya apapun juga yang terjadi selama during crisis ini. Ya pasti. Ya, at least kita sudah membuktikan kita ini corona proof. Bisnisnya ya, karena kita mix online offline. Kalau online ada problem, offline-nya bisa ngidupin kita. Kalau offline-nya kan sekarang offline-nya lagi ada problem, nggak boleh ada kerumunan segala kan, itu event-event kita stop semua, kopdar segala macam. Ternyata kita bisa pindah ke event online. Malah secara cost jadi murah sekali. Yang tadinya event offline kita mesti keluar misalnya 50 juta gitu. Secara online itu nolnya gelinding 1. bisa 5 juta gitu. yang satu ya. Iya, jadi ya puji Tuhan lah, banyak percepatan yang mungkin tanpa corona itu mungkin baru terjadi 2 tahun, karena corona jadi jauh lebih cepat lagi.
Karena marketnya pun juga harus ngikutin kan. Kalau kita hanya sendiri yang paksa, ayo online kopdar, online gathering, mungkin mereka juga malas. Tapi kalau sekarang mau nggak mau mereka harus ngikut. Nah di situ ya kita dapat percepatan. Iya. Biasanya daerah paling mana nih yang paling banyak resellernya? Karena kan kalau dari Dus-Dus sendiri kan menjangkau seluruh lapisan Indonesia kan. Ya, kita sih 65% masih di Jawa dan Sumatera. Nah, karena kita marketingnya masih kebanyakan digital. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin yang infrastruktur digitalnya belum cukup kuat, itu hanya bisa dijangkau secara offline oleh reseller yang udah ada gitu. Jadi kita nggak melakukan roadshow ke sana, kita nggak menjangkau benar-benar secara offline ke sana. Iya, tapi berarti masih offline dan online jalan terus ya berarti ya. Jalan terus. Berapa persen nih berarti dari dus-dusan yang offline yang online? Itu juga untuk yang offline kita belum bisa tarik datanya realnya. Jadi saya cuma punya data online secara online. Tapi secara behavior mereka tuh jualannya saya lihat banyakan pakai arisan. Arisan offline, jadi pakai buku gitu manual kumpulin jadi ketua arisan. Terus mereka juga yang di daerah-daerah mungkin yang seperti di Kalimantan, Sulawesi, mereka pakai banyak reseller pribadi lagi. Jadi reseller punya reseller lagi. Punya reseller, jadi mereka supply ke reseller mereka gitu. Ya kreatif juga gitu. Benar. Jadi kan mereka terakumulasi terus omsetnya, poinnya, mereka jadi levelnya naik, dapat ekstra diskon dan sebagainya. Gitu. Iya, berarti memang again kita harus lagi-lagi fleksibel ya terhadap konteks lokalnya mereka. Karena kan maksudnya kesehariannya mereka ya setiap daerah kan berbeda kebiasaannya, berbeda gotong royongnya juga berbeda gitu. Jadi yang di kota sama yang di daerah, apalagi yang di desa itu pasti behaviornya juga berbeda. Itu betul sih. Kalau yang di kota besar pas kita convert ke online event itu lebih mudah. Tapi pas kita invite mereka ke offline event itu lebih susah. Sedangkan yang di daerah setiap ada offline event itu rame. Mungkin minimum 50-100 orang. Terus pasti walaupun kita sudah suntik kurikulum ke sana kan, nanti ada topiknya ini. Tapi pada kenyataannya mereka infuse sendiri dengan agenda mereka gitu. Ada acara joget apa gitu. Jadi saya pernah datang, jadi udah saya cowok sendiri. Terus tiba-tiba ada acara joget ya, saya bingung gitu. Tapi ya udah, itu kan lah, itu ya indahnya culture kita yang beragam gitu, ya sudah. Oke. Nah itulah ya, tetap dibutuhkan untuk customer feedback ya. Maksudnya benar-benar turun ke lapangan untuk tahu dan dengar mereka butuhnya seperti apa, mereka maunya seperti apa, behaviornya seperti apa gitu. Jadi walaupun foundernya cowok semua nih pasti. Ada cewek satu. Ada cewek juga. Jadi at least bisa mendengar. At least ada satu. At least ada satu. Oke. Nah, terakhir nih, kalau dari film startup kan ada banyak nih tokohnya. Tokoh mana yang paling berkesan buat Pak Christian dan kenapa? Saya ada banyak nih, apa tim Dosan, tim Jipyong. Saya nggak tahu namanya, tapi yang nenek-nenek. Oh ini, yang ini. Bukan yang nenek-nenek rambut putih. Oh wow, hilang nih, nggak ada di sini. Biasanya ada Madam Sun Hak. Saya nggak tahu namanya, tapi dari semua tokoh itu yang paling menginspirasi menurut saya si nenek-nenek itu sih. Yang bikin sandbox-nya kan? Yes, yang pakai ini. Yang pakai leher itu. Yang pakai bantal leher. Iya, kenapa? Karena kebetulan memang cita-cita saya untuk menjadi investor sih ke depannya. Jadi bisa mempunyai satu platform, satu ekosistem, dan satu inkubator, akselerator atau apapun itu namanya. Ya, saya lihat ini nenek-nenek sebagai role model. Wah, ini jago nih. Terus kan dia dari dulu terus sampai dia akhirnya bikin program-program apa yang kayak hackathon itu tadi. Betul. Itu kan dia bikin semua untuk mencari talent, terus dia invest ya. Memang karena lebih ke cita-cita sih. Sekarang udah jadi investor dong. Tadi Pak Christian. Investor mini. Didoakan aja mungkin 10 tahun lagi bisa. Amin. Thank you. Untungnya di dunia startup Indonesia kan is a small community ya. Dalam arti itu maksudnya
banget, kita betul. pasti saling berkolaborasi, saling ketemu, saling Betul. mensupport gitu. Karena kan Betul. apa Dan poolnya semua saling kenal. dan semua saling kenal. Lingkarannya kecil sekali, betul. Ya jadi kita membangun puzzle-nya aja nih, roadmap-nya, karena masing-masing kan apa punya jalanannya masing-masing, Betul. nih tinggal disambung-sambungin aja. Betul. Toh semuanya pasti satu ekosistem Betul, kan. betul. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa Mesti sendirian. collab semua, betul. Yes. Thank you so much sudah berbagi, Thank udah you. mampir di Thank you, sini. udah diundang ke sini. Sama-sama, nggak pernah ngebayangin bisa bahas Korea. drama Korea startup sama Pak Christian. Iya, saya juga nggak pernah bayangin sih nonton beginian. Ya bagus ya sudah. Iya, saya juga sih. Tapi saya belajar banyak. Ini setiap episode saya catetin loh di sini. Oh, gitu. Yes, ya ini ada poin-poin pentingnya. Iya. Dan kalau tadi berbicara tentang Madam Sunhak, saya ingat di episode 8 ini dia sempat mention, dia bilang bahwa perusahaan itu kalau makin lama makin growth, CEO-nya makin pusing katanya. Karena makin banyak hal yang harus dilakukan. Kalau dari Pak Christian sendiri, bener nggak tuh? Mungkin bukan makin pusing kali, kalau saya lebih karena perusahaannya makin besar, ya tanggung jawab dia makin besar. Jadi mungkin beban yang dipikul karena dia segala keputusan yang dia ambil mungkin tadinya waktu startup kecil mungkin cuma impact-nya ke 5 orang. Kalau perusahaannya udah besar kan, kalau dia memutuskan sesuatu impact-nya mungkin ke ribuan orang. Betul. Ya mungkin lebih pada ke sana gitu. Betul. Ya, di luar day to day memang pusing. Tapi kan semua juga pusing ya. Semua juga. Bisnis ya, gitu. Yes, betul. Ya memang lebih banyak tanggung jawabnya ya. Jadi tapi lebih besar tanggung jawabnya, lebih besar juga dampak yang bisa dibuat Betul, gitu untuk gitu. orang-orang yang apa ya, yang berjasa, yang bekerja bersamanya. Betul. Gitu. Oke. Thank you sekali lagi sudah berbagi. Salam buat semua Thank you. emak-emak, semua reseller dari Dus-Dusan. Sukses terus, semangat terus. Ya, dan jadi inspirasi bagi Indonesia pastinya. Thank you Amin, semua. sama-sama. Dan friends, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube terbaru dari Mary Riana dan nantikan video-video berikutnya. Fight till the end and never give up. Bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.